Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Pujian ini adalah kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu bahwa melalui hidup kami Engkau dimuliakan. Kami rindu untuk semakin menjadi seperti Yesus. Karena itu Tuhan mampukan kami, Tuhan menolong kami. Kami akan belajar firman-Mu. Biarlah menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, sehingga firman itu mengambil bagian di dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan saat ini untuk menyampaikan firman-Mu sangat terbatas, tetapi biarlah Tuhan yang menolong, sehingga hanya dengan hikmat dan pengetahuan dari Allah sendiri hamba-Mu boleh memberikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara kekasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini meskipun agak mendung tadi sempat hujan, tapi kita diberi kesempatan, diberi kekuatan kesehatan untuk hadir bersama-sama, hidup bersama-sama di dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita masih dalam tema keluarga, ya. Keluarga yang bertumbuh, yang berakar di dalam Tuhan. Tinggal 2 minggu lagi kita akan membahas tentang keluarga, karena 2 bulan Mei dan Juni itu tema yang sama. Jadi tinggal 2 minggu, hari ini dan minggu depan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu hidup yang bergaul dengan Allah. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang disebutkan bahwa mereka hidup bergaul dengan Allah. Salah satunya yang akan kita baca hari ini yaitu Nuh. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Saya membaca terjemahan baru versi kedua. Di sana diberikan judul Nuh dan bahteranya. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Di hadapan Allah, bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak, sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepadaku, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Karena itu harus kau buat bersekat-sekat dan harus kau lapisi dengan ter di sebelah luar dan dalam. Beginilah harus kau buat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang memiliki napas hidup di kolong langit. Sebab segala yang ada di bumi akan binasa. Tetapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anak
anakmu, dari segala yang hidup, dari segala makhluk, satu pasang dari semuanya itu haruslah kau bawa ke dalam bangka, supaya terpelihara hidupnya bersama engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis binatang melata di tanah, dari segala jenis hewan, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Sedangkan engkau sendiri, bawalah segala yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu, untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikian pembacaan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Nuh itu adalah cucunya Metusalah. Itu ada yang tahu berapa umurnya Metusalah? Manusia yang paling panjang umurnya di dalam Alkitab 969 ya, 969 yang mendekati 1000, masih tinggal beberapa puluh tahun lagi sudah 1000. Luar biasa umur panjang. Saudara kekasih di dalam Tuhan, banyak tokoh di dalam Kejadian dari pasal 5 tentang keturunan Adam, banyak tokoh Alkitab disebutkan di sana. Tetapi ada yang hanya 1 ayat, 2 ayat. Lalu tiba pada satu pribadi, yaitu Nuh, itu diuraikan panjang lebar. Ada hal-hal istimewa, ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam hidup Nuh. Sehingga dari firman Tuhan ini yang menuliskan tentang perjalanan kehidupan Nuh bersama dengan Tuhan, tentu sangat banyak hal yang dapat kita pelajari. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau memperhatikan di pasal 6 dari ayat 1, terlebih khusus dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan menjelaskan di sana bahwa kehidupan manusia di bumi itu sudah sangat rusak. Dalam pembacaan kita saja tadi itu kata rusak itu ada berapa kali disebutkan, bukan hanya 1-2 kali, tetapi itu berulang kali. Bumi itu sudah rusak, sudah sangat kacau, sehingga di dalam pasal 6 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan lalu Tuhan menyesal. Ayat 7 firman Tuhan sendiri berkata, aku Tuhan menyesal. Saya rasa semua di sini akan mengerti arti dari kata menyesal. Aduh, saya menyesal tidak bangun cepat, akhirnya saya terlambat ke gereja. Aduh, saya menyesal tidak cepat-cepat bang masak, akhirnya kita ke gereja lapar. Dan banyak hal yang membuat kita menyesal dalam hidup kita. Jadi itu pengertian-pengertian menyesal yang ada di pikiran kita dan yang kita pahami. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengertian yang menyesal di pembacaan kita atau di ayat sebelumnya itu, di ayat 6 dan ayat 7 pasal 6, bukan seperti yang kita pahami bahwa Tuhan menyesal menjadikan bumi, Tuhan menyesal menciptakan manusia, bukan penyesalan seperti itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menyesal di bagian itu adalah satu frasa antropomorfis istilahnya. Apa itu antropomorfis? Sederhananya adalah penggambaran tentang Allah dengan menggunakan sifat atau karakter manusia. Yang biasa menyesal itu kan manusia, ya. Sehingga ketika menggambarkan apa yang Tuhan alami, ketika melihat dunia yang rusak, itu menggunakan kata menyesal. Meskipun beberapa tokoh mengatakan bahwa itu kurang tepat karena bahasa Indonesia terbatas. Lalu menyesal di situ apa? Apa yang dimaksud dengan menyesal? Yang pertama,
Menyesal di situ adalah Tuhan menghela nafas atau mendesak. Saudara, kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau bikin kue, Ibu Herlis biasa bikin kue. Kalau so campur tuh telur, so taruh telur di loyang, bagus. Tiba-tiba pecahkan satu telur busuk tanpa sengaja. Kadang-kadang kita ya, ada perasaan sedih, ya apa ya, pokoknya sudah rusak, begitu ya. Atau mungkin saudara membuat satu karya, lalu karya itu yang sudah dibuat dengan bersusah payah, ternyata itu pada akhirnya rusak. Kadang-kadang kan. Jadi itu pengertian yang pertama tentang menyesal. Pengertian yang kedua, dan itu disebutkan di firman Tuhan sendiri di ayat mana ini? Ayat 6, bahwa hal itu atau kerusakan dunia, kerusakan bumi yang disebabkan oleh sifat manusia itu memilukan hati Tuhan. Artinya bahwa Tuhan berduka melihat keadaan ciptaannya yang telah rusak karena dosa manusia. Sebab mengapa? Sebab manusia itu hatinya itu cenderung membuahkan kejahatan, menghasilkan kejahatan. Dan memang manusia itu mereka selalu jahat, mereka selalu berbuat jahat. Sehingga karena sudah sangat rusak dalam pandangan Allah, dosa sangat menjijikkan di mata Allah, sehingga Tuhan berkata kepadanya, aku akan memusnahkan dunia ini dan segala isinya. Tetapi perhatikan ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kemurahan di hati Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Masih berkaitan dengan ayat yang ke-9. Perhatikan ayat ke-9 ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela, kemudian hidup bergaul dengan Allah. Ayat 22. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kalimat Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah itu juga diulangi dalam pasal 7 ayat 5. Inilah ciri hidup Nuh, yang hidup bergaul dengan Allah. Dia hidupnya benar di hadapan Allah, tidak bercela. Dia taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Lalu saudara, kita mau belajar hari ini. Pertanyaannya adalah, apa hasil dari kehidupanmu yang setia bergaul dengan Allah? Hidup Nuh yang dikatakan dia hidup bergaul dengan Allah, lalu apa hasilnya? Kalau ciri hidup Nuh bergaul dengan Allah kan tadi sudah saya sebutkan dan sudah sering dikembangkan. Tetapi kita akan melihat hari ini hasilnya apa, ya kan? Mari kita lihat dalam ayat 13. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah kepadamu, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Lalu kita lompat ke ayat 18. Tetapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup dan seterusnya itu harus Nuh bawa ke dalam bahtera, termasuk Nuh dan keluarganya. Masih ayat yang ke-19, supaya terpelihara hidup mereka. Dan ayat 21, sedangkan engkau sendiri bawalah segala yang dapat dimakan dan seterusnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa sebelum Allah mendatangkan air bah ke atas bumi, Tuhan sudah terlebih dahulu mempersiapkan Nuh. Berulang kali Allah menyampaikan kepada Nuh bahwa akan
akan datang air bah untuk menghanguskan atau untuk memusnahkan bumi. Ya, jadi Allah sudah menyampaikannya kepada Nuh, bahkan cara Nuh supaya bisa selamat juga Tuhan sudah uraikan panjang lebar kepada Nuh. Inilah caranya Nuh untuk caranya Allah untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan yang beserta dengan Nuh di dalam bahteranya itu. Jadi Tuhan sudah berkata kepada Nuh, aku akan memusnahkan bumi dan segala isinya. Tetapi untuk Nuh buatlah bahtera. Supaya apa? Supaya ia selamat. Ayat 8 tadi mengatakan bahwa Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Tuhan mengasihi Nuh karena ia hidup bergaul dengan Allah, sehingga Tuhan mempersiapkan Nuh untuk menghadapi dahsyatnya air bah itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bukan hanya bahtera tempat Nuh akan berlindung nantinya yang Tuhan persiapkan untuk Nuh, tetapi Tuhan juga berkata kepada Nuh supaya Nuh itu membawa stok makanan, ya, persediaan makanan. Bawalah segala yang dapat kamu makan di dalam bahtera itu. Tujuannya semuanya untuk apa, saudara? Supaya hidupnya terpelihara. Saudara perhatikan, dari hal-hal yang sangat kecil, Tuhan memperhatikan Nuh dan keluarganya sedetail mungkin. Tuhan tidak hanya bilang, Nuh buat bahtera karena aku akan mendatangkan air bah. Setelah itu naik saja, ya. Entah kamu makan atau tidak, pikir sendiri. Bukan seperti itu. Tetapi sangat detail cara Tuhan memperhatikan Nuh. Jadi ini poin kita yang pertama, ya. Apa hasilnya ketika Nuh hidup bergaul dengan Allah? Perhatikan, ya. Allah memperhatikan hidup Nuh. Allah memperhatikan hidup Nuh. Allah memperhatikan anaknya yang hidup bergaul dengan dia. Allah memperhatikan anaknya yang hidup benar, tidak bercela, yang hidup taat di hadapannya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, siapa yang tidak suka diperhatikan? Ya. Di sosial media, di Facebook, banyak sekali sepertinya istri-istri yang terzolimi. Ya, banyak curhatan istri-istri daripada suami. Ya. Kalau ada status-status yang menyinggung suami, itu di-share lagi supaya suaminya lihat mungkin. Apakah suaminya kurang perhatian, kurang romantis dan lain sebagainya. Harapannya apa dengan men-share ulang status orang lain supaya suaminya baca dan juga memperhatikan. Siapa yang tidak suka diperhatikan? Semuanya suka diperhatikan. Istri memperhatikan suami, tetapi kadang-kala dalam caranya memperhatikan suami ada hal yang salah, ada hal yang keliru, ada hal yang dilupakan. Demikian pun ketika suami memperhatikan istri. Tetapi perhatikan saudara, cara Tuhan memperhatikan Nuh sedetail mungkin. Segala yang dibutuhkan oleh Nuh itu diperhatikan oleh Allah. Nuh yang hidup benar diperhatikan oleh Allah. Dampaknya apa? Bukan hanya Nuh sendiri yang menerima perhatian dari Allah, tetapi keturunannya juga diperhatikan oleh Allah. Ini poin kita yang pertama. Orang yang hidup bergaul dengan Allah pasti hidupnya akan diperhatikan oleh Allah. Bukan hanya soal kebutuhan setiap hari, bukan hanya soal perlindungan dan penyertaan daripada Roh Kudus, tetapi Tuhan itu memperhatikan bagaimana kita yang sudah hidup di dalam dosa ini, yang tidak mampu melepaskan diri dari dosa, bagaimana supaya kita memiliki kehidupan yang kekal, bukan lagi kehidupan yang binasa.
Dan itu misi Allah sejak awal, yaitu Tuhan akan memberikan anaknya yang tunggal. Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada setiap orang yang percaya, supaya mereka yang percaya itu tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau jaminan keselamatan bagi kita yang percaya itu Tuhan perhatikan dan pasti akan ditepati, maka janji-janji berkat, pemeliharaannya juga pasti akan Tuhan tepati. Amin. Kemudian yang kedua, mari kita melangkah ke pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadamu, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya membaca satu tafsiran yang mengatakan bahwa pengertian sebenarnya ketika Tuhan berkata masuklah, ya, adalah sebenarnya dikatakan begini, mari masuklah. Artinya bahwa Tuhan ada dalam bahtera itu, lalu memanggil, mengundangmu untuk masuk di dalamnya. Kalau Tuhan ada di dalam, maka keselamatanmu dan keluarganya itu terjamin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa begitu spesial di hadapan Tuhan, ya? Berulang kali saya sudah mengatakan dan juga kita sudah melihat dari pembacaan kita bahwa firman Tuhan sendiri mencatat bahwa Nuh itu hidup benar di hadapan Allah. Dan pasal 7 ayat 1 bagian memperhatikan, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Ini perkataan Allah sendiri kepada-Mu. Engkaulah yang benar dalam pandanganku. Perhatikan kata yang benar, saudara kekasih. Pengertian dari kata benar ini yang kita pahami ya sesuatu yang perfect, ya, sempurna. Berarti tidak ada celah, tidak ada kesalahan sedikit pun. Tetapi pengertian yang benar di sini, saudara, bukan berarti bahwa Nuh hidup tanpa dosa, karena eksistensi dosa itu masih ada di dalam diri manusia. Kalau saudara perhatikan di pasal 8 ayat 21 bagian B, ini ketika Nuh sudah selamat, Nuh mempersembahkan kurban kepada Allah. Lalu ketika itu Tuhan berkata bahwa aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Ya. Jadi benar di pasal 7 ayat 1 bukan berarti bahwa sempurna tanpa dosa. Tetapi perhatikan, orang benar adalah seorang yang hidup, menghidupi dan mengikuti, melaksanakan semua yang dipahaminya tentang kehendak Allah. Bukan hanya sampai di situ, tetapi juga hatinya itu penuh, hatinya itu selalu mengarah kepada Allah. Inilah yang sering disebut dengan hidup yang memiliki relasi dengan Tuhan, atau dalam tema kita, hidup yang bergaul dengan Allah. Lalu bagaimana dikatakan hidup benar di hadapan Allah? Saudara kekasih di dalam Tuhan, perhatikan bahwa sebelum air bah itu datang, Nuh itu sudah hidup dalam ketaatan yang aktif kepada Allah. Bukan ketaatan yang hanya di mulut saja, bukan ketaatan yang hanya dalam pikiran, oh iya saya akan memilih hidup taat kepada Allah, tetapi ketaatan yang aktif, berarti ada tindakan. Salah satu contohnya sebelum air bah datang, Tuhan bilang kepada Nuh, buat bahtera. Tidak peduli seberapa sulit yang Tuhan katakan, dan Nuh melakukannya seperti yang Tuhan katakan. Jadi itu contoh-contoh dalam kehidupanmu mengapa Nuh dikatakan ia hidup benar di hadapan Allah.
Saudara, sangat menarik dalam pembacaan kita di pasal 7 ayat 1. Ketika Tuhan berkata kepada Nuh, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku. Allah sendiri mengakui bahwa Nuh hidup benar di hadapannya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau tadi siapa yang tidak suka diperhatikan, sekarang siapa yang tidak suka dipuji atau diakui prestasinya? Nuh hidupnya yang benar di hadapan Allah. Bukan hanya manusia yang lain di zaman itu yang menyaksikan bahwa dia hidup benar, tetapi benar-benar Allah sendiri menyaksikan, dan Allah sendiri mengakui bahwa Nuh hidup benar di hadapan Allah. Mungkin saudara ingat khotbah saya 2 minggu lalu atau minggu lalu di Timur tentang Stefanus. Ketika Stefanus itu tidak lama lagi dia sudah mati, penglihatannya apa? Dia melihat langit terbuka, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa saat itu yang saya jelaskan? Bahwa Yesus menyambut kedatangan Stefanus. Yesus menghormati hambanya yang hidup setia. Yesus menghormati Stefanus yang juga hidup benar di hadapan Allah. Yesus mengakui iman Stefanus di hadapan Allah, sebab Stefanus setia kepadanya sampai pada akhir hidupnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah sendiri mengakui Nuh sebagai seorang yang hidup benar di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara sekalian? Apakah kita juga adalah orang yang benar? Apakah kita juga sudah hidup benar di hadapan Allah? Mungkin semuanya sedang berpikir, betulkah saya ini orang benar? Tapi saya masih melakukan banyak dosa. Saya masih malas baca Alkitab. Saya masih malas melakukan kehendak Tuhan. Masih malas untuk membangun relasi dengan Tuhan. Saudara kekasihku di dalam Tuhan, orang yang benar atau setiap orang percaya itu disebut sebagai orang yang benar. Mengapa demikian? Karena Allah sendiri yang membenarkan saya dan Bapak Ibu yang percaya di hadapannya di dalam karya Yesus Kristus atau melalui karya Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu memulihkan gambar Allah yang sudah rusak. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu sudah memulihkan relasi manusia dengan Allah yang sudah rusak karena dosa, menjadikan satu hubungan yang benar, satu relasi yang benar. Bukan hanya secara posisi kita ini adalah orang benar, tetapi relasi kita dengan Allah juga itu benar. Karena siapa? Karena Yesus Kristus yang menjadikan kita benar. Selain itu, di dalam diri setiap orang percaya itu berdiam Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah yang benar. Karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita terus berjuang, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan mengandalkan pengetahuan kita sendiri, bukan mengandalkan kehebatan kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, supaya kita menghasilkan buah-buah yang benar. Ingatlah bahwa kita adalah orang benar karena karya Yesus Kristus. Jadi itu yang kedua, ya, hasil dari hidup Nuh yang bergaul dengan Allah. Allah mengakui Nuh bahwa Nuh hidup benar di hadapannya. Lalu yang terakhir, maju lagi kita di pasal yang ke-9. Pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 7.
Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tangan pula semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, janganlah kamu makan. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Adapun kamu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, memenuhi bumi, ya bertambah banyaklah di atas. Paragraf pertama dalam pasal 9, saudara. Ini adalah janji berkat Allah kepadamu. Jadi Allah berjanji bahwa Ia sendiri akan memberkati Nuh. Ini poin yang ketiga. Nuh yang hidup bergaul dengan Allah. Hasilnya yang ketiga adalah Allah akan memberkati Nuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang pakar hermeneutik mengatakan bahwa ini adalah awal kedua bagi manusia. Yang pertama itu di Taman Edennya, awal kehidupan yang pertama menurut seorang pakar, dan yang kedua adalah di bagian yang kita baca, yaitu setelah air limbah surut dan Nuh selamat, lalu Nuh kemudian masuk ke dunia yang berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya kan semuanya sudah dihapuskan. Namun kalau saudara juga memperhatikan, ada perbedaan janji berkat di pasal 9 dari ayat 1 dengan pasal 1 ayat 28. Sekilas kalau kita melihat ini sama dengan janji berkat di pasal 1 ayat 28. Beranak cuculah, ya, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Tetapi di pasal 9 ayat 1 ada yang tidak ikut di situ, yaitu taklukkanlah dan berkuasalah. Taklukkanlah dan berkuasalah itu ada di pasal 1 ayat 28. Selanjutnya di ayat 2 juga terlihat ada perubahan dari situasi di Taman Eden, yaitu relasi antara manusia dan segala binatang. Kini di pasal 9 yang ada adalah binatang itu akan takut dan gentar kepada manusia. Mana ini ya? Di ayat 2, segala binatang itu dan seterusnya, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya membaca dari yang saya katakan tadi, ada seorang pakar hermeneutik. Beliau mengatakan bahwa keadaan itu sudah berubah, sudah berbeda dengan di Taman Eden. Kalau waktu di Taman Eden, manusia dengan segala makhluk hidup atau segala binatang itu ada kehidupan yang damai dan persahabatan. Tetapi di sini yang ada adalah rasa takut dan gentar. Namun terlepas dari dua perubahan yang sudah kita lihat bersama itu, hal yang pasti adalah Allah atau janji berkat Allah kepada Nuh itu pasti akan tetap berlaku. Itu pasti akan tetap dikerjakan dan dipenuhi sendiri oleh Allah. Jadi janji berkat itu tidak akan diragukan lagi. Ketika Tuhan berjanji kepada Nuh, Tuhan pasti akan memberkati. Sama ketika Tuhan berjanji atau memberkati Adam, beranak cuculah dan seterusnya, Tuhan juga memenuhi itu. Dan hal yang sama pasti akan Tuhan kerjakan bagi kehidupanmu dan keturunannya.
bukan hanya soal keturunan, bukan hanya soal kebutuhan Nuh, tetapi juga tentang keselamatanmu. Yang pasti adalah Allah akan memberkati Nuh. Dan perhatikan di ayat 15, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu. Perkataan Allah sendiri, janji Allah sendiri kepada Nuh. Ketika Allah berjanji bahwa dia tidak akan mendatangkan lagi air bah, ketika Allah berjanji bahwa Nuh yang hidup bergaul dengannya akan dia berkati, maka Tuhan berkata, aku mengingat perjanjianku antara aku dan kamu, antara Allah dan Nuh. Perjanjian atau janji berkat dari Allah kepada setiap orang yang hidup bergaul dengannya, janji itu tidak akan diragukan lagi. Kita yakin bahwa pasti akan dipenuhi. Saudara lihat, kita mundur sedikit. Ketika sebelum air bah datang dan Tuhan bilang sama Nuh, buat bahtera karena akan datang air bah, Tuhan akan menyelamatkanmu. Apakah Nuh selamat? Pasti. Apakah ada di antara yang ikut bersama Nuh di dalam bahtera itu yang tidak selamat? Semuanya selamat. Semuanya berhasil melewati air bah dengan selamat karena janji berkat, janji penyertaan, dan janji pertolongan daripada Allah sendiri. Saya melihat ada satu video tentang parenting yang mengatakan kalau seorang anak dari masih sangat kecil itu terus dididik atau dilatih menjadi orang yang jujur dan menjadi orang yang menghargai suatu janji, selalu menepati janji, maka kelak ketika ia tumbuh dewasa, ia juga akan menjadi seorang pribadi yang sangat menghargai janji. Tidak sembarangan berjanji karena ia tahu bahwa janji itu harus ditepati. Jadi jangan main-main saudara. Kalau berjanji kepada anak-anak kecil, nyanyi ya, nanti tante kasih es krim, tapi nanti lupa. Anak-anak mungkin diam, tetapi hal itu tertanam bahwa oh ternyata janji itu bisa ya diingkari, bisa ditepati, bisa tidak, bisa dilupakan, dan lain sebagainya. Tetapi meskipun seorang anak dididik sedemikian rupa, ini bukan berarti bahwa didikan yang gagal ya. Tetapi ada masa di mana seseorang memang akan bisa lupa terhadap janjinya, atau ada situasi yang tidak memungkinkan di mana seseorang itu tidak menepati janji. Tetapi tidak demikian dengan Allah saudara. Ketika Allah berjanji bahwa ia akan memberkatimu, ketika Allah berjanji bahwa ia akan memberkati saya dan saudara sekalian, maka Allah yang berjanji itu, dia sendiri jugalah yang akan menepati, yang akan memenuhi setiap janjinya untuk Nuh, untuk saya dan Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Tuhan berkata ya, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah itu dipenuhi? Pasti. Saya dan Bapak Ibu yang percaya hari ini kepada Yesus Kristus, kita sudah memiliki hidup yang kekal. Kita bisa menikmatinya saat ini dan penggenapannya nanti, ketika Yesus datang menjemput setiap kita yang percaya. Ini bagian terakhir saudara. Perhatikan bahwa Nuh itu adalah seorang kepala keluarga. Nuh adalah seorang kepala keluarga yang hidup benar, hidup taat, tidak bercela, ia hidup bergaul dengan Allah. Dan karena ia hidup bergaul dengan Allah, Tuhan memperhatikan hidupnya, Tuhan memberkati hidupnya,
Tuhan memuji imannya, bukan hanya kepada seorang, tetapi kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Tuhan memperhatikan mereka semua seperti Tuhan memperhatikanmu. Tuhan memberkati mereka semua seperti Tuhan memberkati Nuh sang kepala keluarga. Jadi seorang kepala keluarga jangan abaikan relasi dengan Tuhan. Ketika seorang kepala keluarga hidup kuat di dalam Tuhan, maka dia pasti akan membawa keluarganya, membawa istrinya, membawa anak-anaknya hidup taat juga di hadapan Allah. Kalau seorang kepala keluarga adalah seorang pendoa yang setia, maka dia akan mengajak istrinya, mengajak anak cucunya juga untuk setia berdoa, membangun relasi dengan Tuhan. Kalau seorang kepala keluarga adalah seorang yang hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, maka dia pasti akan mengajak istri dan anak-anaknya. 3 hal yang kita pelajari saat ini, saudara. Hidup benar di hadapan Allah. Apa hasilnya? Pertama, Allah akan memperhatikan kehidupan setiap orang yang hidup benar di hadapannya. Yang kedua, Allah sendiri akan mengakui iman kita yang hidup benar di hadapannya. Dan yang ketiga, Allah sendiri juga akan memberkati kita yang hidup benar di hadapannya.